akan kita bagi ke kelas yang lain. Oke, jadi untuk pertemuan minggu ini materinya tentang teori equilibrium atau teori keseimbangan. Nah, teori keseimbangan ini lanjutan dari teori permintaan dan penawaran. Sebenarnya konsepnya itu sederhana, karena equilibrium itu dia hanya menggabungkan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian kita cari titik temunya. Nah, titik temu itulah yang kita sebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu menunjukkan bahwa pada titik tersebut tingkat harga baik pada sisi permintaan maupun penawaran itu harganya sama. Kemudian jumlah barang yang diminta juga sama jumlahnya. Sebenarnya secara konsep equilibrium itu menunjukkan titik temu antara permintaan dan penawaran pada tingkat harga dan jumlah yang sama. Nah, memasuk equilibrium itu sebenarnya kita harus mulai dulu juga dari permintaan dan penawaran. Makanya kemarin saya kasih latihan soal terkait dengan permintaan penawaran itu, ya kan? Dan tadi sempat saya cek juga ternyata banyak yang masih salah itu ya, mengerjakan soalnya. Jadi masih banyak yang salah dalam mengerjakan soal. Nanti kita bahas sama-sama soalnya. Saya contohkan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Nah, nanti setelah itu baru kita lanjut ke teori equilibriumnya. Karena equilibrium itu sebentar, udah simple. Seketika Anda sudah tahu apa itu konsep permintaan, apa itu konsep penawaran, atau menggambar kurvanya, equilibrium itu gampang sekali. Ya. Nah, tolong diperhatikan. Nah, kita jawab soal yang kemarin dulu. Oke. Nah, soalnya itu kan kemarin kita ada tabel harga. Tabel yang menunjukkan tingkat harga dengan tingkat jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh produknya itu kita ambil contoh ban mobil GT Radial. Ban mobil merek GT Radial. Ban mobil itu kan banyak macam ya, ada GT Radial, ada merek Bridgestone, ada merek Dunlop, banyak macam-macam jenis ban. Kita ambil salah satu lah mereknya, yang GT Radial. Nah, datanya itu misalnya ketika harganya 760, permintaan ban GT Radial itu sebanyak 200 unit. Sedangkan penawarannya cuma di pasaran itu cuma ada 70 unit. Kemudian harganya naik. Ketika naik ke 780, permintaannya turun dari 120. Misalnya apakah permintaan per bulan per tahun itu oke lah. Anggap saya minta permintaan per bulan misalnya. Ketika harganya naik dari 760 ke 780.000 per buah ban, permintaannya kan turun. Mengapa turun? Karena ban mobilnya kan naik. Ini ya, sehingga permintaan turun dari 120 ke 105. Sedangkan dari sisi penawarannya naik dari 70 naik ke 80. Ini kan sesuai dengan hukumnya. Hukum permintaan itu kan. Dan semakin naik harganya, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya kalau semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ini data yang kita punya, data terkait ban mobil GT Radial. Nah, kemudian pertanyaannya, Anda diminta bagaimana gambar kurva permintaan dan penawaran. Satu. Yang kedua, jika harga barang lainnya sejenis, misalnya ban Bridgestone, tiba-tiba harganya turun. Kurva permintaan penawarannya bergerak kemana? 2. Kemudian yang ketiga, jika pendapatan masyarakat meningkat, kira-kira kurva permintaan penawarannya bergerak kemana? Dan beri penjelasan. Ini soalnya. Oke, nah baru kemudian kita jawab soalnya. Jawabnya bagaimana? Ya pertama kan diminta buat dulu gambar kurva permintaan penawaran. Jadi gambar kurva permintaannya bersamaan. Jangan dipisah ya, kalau dipisah nanti Anda susah membaca kurvanya. Sebenarnya enggak juga salah kalau dipisah, cuman kalau dipisah itu Anda 2 kali menggambar kurva. Satu kurva permintaan, kedua menggambar kurva penawaran. Kurva itu yang lama itu bukan menarik garisnya, tapi yang lama itu menggambar kurva adalah membuat skalanya. Skala tingkat harga dengan skala tingkat jumlah barang yang diminta itu Q-nya. Oke. Oke, tadi kan dia minta gambar kurva permintaan dan penawarannya. Sekarang kita gambar dulu kurva permintaannya. Kita buat garis P-nya. Kita buat garis Q-nya. Nah, di sini P. Di sini Q. Sini 0. Nah, lihat datanya. Tadi datanya mengatakan kalau
ketika harga 760 permintaan 120. Jadi kita perlu skala harganya. Skala harga itu dari 760 sampai ke 825. Jadi kita buat yang terendah itu hari 760 terus naik ke atas. Nah, kita buat di sini harganya. Kita buat dulu skalanya, berapa skala yang ada di sini. Tadi harga terendah ini 760 di sini ya, 760. Nah, perhatikan gambar skala ini, itu Anda jangan mengikut tabel soal. Jadi ini kelipatan misalnya dari 760 ke 78 di sini. Kalau ini kelipatannya 20, ini harus konsisten naiknya. Jadi 20, 20, 20, 20, 20 dan seterusnya. Kalau Anda misalnya dari 760 ke 770 misalnya hanya 10 skalanya, Anda juga harus konsisten, harus 10. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan seterusnya. Nah, kita buatlah 10 misalnya, ini 76. Nah, ini 77. 770. Ini 78. Ini 79. 800. 810. 820. Kemudian di sini ada 830. Nah, jadi nih, jadi harus konsisten ya. Kalau misalnya 20 misalnya 76, berarti sini 78, sini 800, 820, 84, 86, 88 dan seterusnya. Jadi Anda jangan buat skala itu mengikuti ini. Ya, misalnya gambar skalanya 76, di sini di sininya 76, 78, kemudian 800, 810, 825. Salah. Mengapa salah? Nanti gambar kurvanya itu akan pasti dia simetris terus gambar kurvanya. Akan terus simetris dia karena Anda mengikuti ini kan, mengikuti grafik yang ada itu tabel yang ada itu. Dia harusnya tidak bisa, jadi dia harus konsisten skalanya ini. Nah, terus kita lihat permintaannya yang terendah berapa? Oh, permintaan itu ada 65 terendah, penawaran juga terendah 70. Berarti yang terendah itu penawaran. Berarti kita mulai dari angka 65. Terbanyak berapa? 120. Nah, sama nanti di sini kita buat juga skalanya. Nah, di sini 65 kan? 65. Sekarang Anda membuat berapa skalanya? Kalau membuat 10, berarti kelipatan 10, 65, 75, 85, 95, 100, 110, 120, 130. Nah, ini kalau udah jadi, ini enak, tinggal kita gabungkan saja. Jadi di sini jangan ada ikuti ini jadi harus konsisten. Kalau sini kelipatannya 10 ya, ini kan 10. Ini ya, ini kan 10, 10. Jadi gitu ya, sama ada konsisten. Kalau 20, 20, 65, 85, 105 ya silakan. Atau mau 5, 65, 70, 75, 80 terserah. Tapi ini harusnya sama. Kalau 10 di sini ya 10 terus dia. Itu namanya interval. Kenapa? Skala ini nanti itu akan sangat mempengaruhi kemiringan kurva. Kemiringan kurvanya tidak mungkin kurva itu simetris. Kalau yang betul sih dia harusnya dari angka 1. Misalnya dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan panjang nanti kurvanya kalau kita dari angka 1. Makanya kita buat skala saja. Tapi skalanya harus konsisten. Sama di sini. Ini kalau mau betul dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau sudah sampai 700.000 mau berapa panjang dia kurvanya? Kan tak mungkin. Nah, makanya kita persingkat, tapi harus menggunakan skala. Dan skalanya harus konsisten. Sininya harus, misalnya 20. 10, 76, 77, 78, terus 79, 80, 90. Tidak boleh lompat-lompat ya. Skalanya harus sama. Ya. Nah, setelah ini dapat, baru kita gabungkan kurva permintaannya. Tadi permintaan harganya 760, permintaan 120. Udah tinggal kita masukkan. Nah, 760 kan ini harganya 10.000, permintaannya tadi permintaannya 120.
Harganya 290, permintaan 120 kan di sini ada titiknya. Nah, buat dulu titiknya di sini 1. Berapa lagi? Harga 780, permintaan 105. 780 itu di sini, 105 itu di sini. Nah, ini ya titik temunya. Kemudian yang ketiga 885 permintaannya. 800 di sini. Ini 85, 800 ke bawahnya 85, dari titik temunya itu ada di sini. Nah, kemudian 810, 75. Ini 810, 75 itu di sini ini titik temunya. Kemudian 825, 65. 825 itu di sini, antara 820 dan 830, 65 itu di sini, tarik garis lurusnya. Nah, ketemunya di sini dia. Nah, setelah ini jadi kita tarik. Nah, jadilah ini kurva demand kan, atau kurva permintaan. Kan sebentar. Intinya di sini, kalau kita sudah menentukan skalanya, kalau menemukan titiknya itu sih gampang. Skalanya nih kadang yang suka salah menentukan. Yang penting itu tadi harus konsisten, intervalnya harus sama. Nah, kalau itu udah tinggal kita lihat kurva penawaran. Harga 790, penawaran 70. Ini kan harga 760, penawaran 70. Ini yang berarti di sini. Saya ganti dulu. 790, penawaran 70, 65, dan 75. Di sini kan 70-nya di sini. Nah, harga 780, penawaran 80. 78, penawaran 80. 78, 80 itu di sini. Di sini. Kemudian harga 800, penawaran 95. 800, ini harga 800, penawaran 95 di sini. Nah, kira-kira dia di sini posisinya. Kemudian harganya 810, penawaran 100. 810, ini 100, tarik di sini. Sekitar di sini dia. Kemudian 825, penawaran 110. 825, 110 di sini. Nah, di sini. Ya. Nah, setelah jadi ini udah tinggal kita tarik garisnya. Nah, ini ya. Nah, ini disebut dengan garis supply kan? Garis penawaran. Nah, kalau yang pakai garis bantu juga enggak apa-apa, itu kita benarkan juga. Tapi sebenarnya kalau sebaiknya itu memang jangan pakai garis bantu, supaya apa? Supaya ininya lapang. Kalau Anda pakai garis-garis bantu lagi itu penuh ininya kurvanya. Padahal fokus kita itu adalah melihat garis kurva ininya, ya kan? Kurva supply dan kurva demand-nya. Jadi kalau sebaiknya itu gambarnya digabung antara supply dengan demand, sehingga kita tahu posisi supply-nya mana, posisi demand-nya mana. Dan menggambar ini kan cuma sekali, nah, ininya apa intervalnya. Jadi jangan 2 kali, jangan 2 kali, makan waktu dia terlalu lama nanti dia. Makanya kalau dalam ujian-ujian itu kan waktu kita batasi. Kalau Anda gambar dulu kurva permintaannya, gambar dulu kurva penawarannya, akan lama jadinya, 2 kali kerja kan. Ya. Oke. Nah, sudah jadi nih kurva demand dan kurva supply. Nah, tadi kan saya bilang materi kita minggu ini tentang equilibrium namanya. Equilibrium. Equilibrium. Nah, apa itu equilibrium? Secara konsep, equilibrium itu adalah titik temu antara garis supply dengan garis demand. Nah, di mana garis titik equilibrium kalau kita lihat di kurva ini? Nah, equilibrium itu ada di sini dia. Nah, ini kan garis supply, ini garis demand. Nah, ini titik temunya. Berarti equilibrium itu di sini. Nah, titik temu inilah yang kita sebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Karena dikasih kode E, melambangkan equilibrium atau keseimbangan.
Nah, mengapa dia disebut equilibrium atau keseimbangan? Sekarang kita lihat di sini. Kita coba kita tarik garis bantu di sini. Nah, berapa harga supply? Anggaplah harga supply harganya 700, ini kan 795. Nah, sekitar 795. Harga supply 795, harga penawaran. Terus berapa harga demand? Juga sama, harganya sama-sama 795.000. Kalau dia berada pada titik posisi ini. Nah, sehingga equilibrium itu kan definisinya menggambarkan bahwa tingkat harga antara supply dengan demand itu berada pada tingkat harga yang sama. Kemudian yang kedua, dia juga berada pada tingkat permintaan yang sama, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Nah, sekarang berapa jumlah Q-nya, berapa jumlah permintaan untuk penawarannya? Tinggal kita tarik garis ke bawah. Nah, anggaplah di sini 90 misalnya, kan? 90. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pada kasus ini, equilibrium itu atau keseimbangan itu terjadi, E itu terjadi pada P, kan konsepnya E sama dengan PQ. Equilibrium itu P-nya berapa? 795. Q-nya berada pada 90. Karena konsepnya itu kan equilibrium itu sama dengan demand supply. Jadi demand harganya 795.000, supply harganya juga sama 795.000. Kemudian jumlah permintaannya berapa? Untuk permintaan demand 90 unit. Permintaan supply berapa? Juga sama 90 unit. Ya kan? Jadi gimana mengartikan equilibrium ya, kita nggak usah textbook. Kalau textbook kan susah kita menghafalnya. Pokoknya yang kita pahami, equilibrium itu titik temu antara garis supply dengan garis demand yang menunjukkan bahwa harga permintaan dengan harga penawaran itu harganya sama. Kemudian jumlah barang diminta dengan jumlah barang ditawarkan juga pada jumlah yang sama. Di kasus ini harganya berapa? Harganya 795.000. Baik harga permintaan maupun harga penawaran. Kemudian jumlah permintaannya berapa? 90 unit. Jumlah penawarannya berapa? Juga sama 90 unit. Nah, itu disebut dengan konsep equilibrium. Satu ya, equilibrium. Nah, kemudian yang kedua, Anda lihat area ini. Di atas ini, nah area ini, yang di atas ini kita sebut dengan area oversupply namanya, atau kelebihan penawaran. Mengapa? Karena di sini pasti jumlah penawaran lebih banyak dibanding jumlah permintaan. Nah, sekarang kita ambil aja contoh satu di sini saja misalnya. Sini. Berapa jumlah supply-nya? 100. Ya kan? Berapa jumlah demand-nya? Tarik ke sini. Nah, tarik ke bawah. Oh, sekitar 77. Mana lebih banyak? Lebih banyak supply. Supply-nya 100, permintaannya cuma 77. Sehingga area di atas ini kita sebut dengan area oversupply atau kelebihan permintaan. Nah, sebaliknya, area yang di bawah ini kita sebut sebagai area over demand atau kelebihan permintaan. Mengapa? Karena pada area ini jumlah permintaan pasti lebih banyak dibanding jumlah penawaran. Misalnya, kita ambil satu contoh di sini. Kita ambil di titik di sini. Areanya. Tinggal kita lihat berapa jumlah permintaannya. Tarik ke bawah. Oh, permintaannya 100. Terus supply-nya berapa? Tarik ke samping kan. Supply-nya, ini titik supply-nya. Berapa supply-nya? Tarik ke bawah. Oh, sekitar 7. 6. Jadi, area ini disebut dengan area over demand atau kelebihan permintaan. Sedangkan di atas itu disebut dengan area oversupply atau kelebihan penawaran. Oke ya, jadi sudah sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi dulu. Sudah ada beberapa konsep yang kalian sudah dapatkan. Jadi satu demand, kemudian yang kedua supply, permintaan, kemudian penawaran, kemudian yang ketiga equilibrium. Sudah 3 teori itu yang sudah didapat dan saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi atau sebelumnya.
Silakan. Ada pilihannya dua, mengerti atau tak mengerti. Mudah-mudahan mengerti. Cuman kalau melihat hasil kerjanya kemarin, ragu saya, ya, karena belum semua sih yang termonitor hasil kerjaan latihan kemarin. Tapi dari 45 yang sudah dibuka slide-nya, belum ada yang betul. Ya. Nah, sampai sini dulu ya equilibriumnya. Terus kita selesaikan yang latihan ini. Nah, tadi kan latihan itu kan diminta jika harga barang lain yang sejenis, ya, kita tutupnya dulu. Jika harga barang lain sejenis, misalnya ban piston tiba-tiba harganya turun, permintaan benarnya bergerak kemana? Ya. Jadi kalau ban piston tiba-tiba harganya turun, permintaannya benar-benar bergerak kemana? Nah, kalau permintaan harga barang saingan kita turun, berarti kan harga bannya lebih murah persaingan kita. Nah, kalau harga persaingan kita lebih murah, konsepnya gini, kalau yang berubah itu adalah selain faktor non harga kita, yang berubah itu adalah faktor lain, misalnya faktor harga barang lain, bukan barang kita yang berubah, maka pasti kurva itu kan menggeser. Itu dulu, menggeser. Apakah kurva supply atau kurva demand. Nah, kemana menggesernya? Kita lihat kasusnya. Tadi kasusnya adalah Bridgestone harganya turun. Berarti harga produk saingan kita mengalami penurunan harga. Apakah dia diskon atau lagi ulang tahun atau apa, dia kasih diskon harga. Nah, kalau dikasih diskon harga, pastikan efeknya orang akan beralih membeli ke produk barang saingan kita. Sehingga demand kita akan turun. Sini. D1. Kenapa? Karena barang kita pasti kurang laku. Karena orang lebih milih ke saingan kita. Karena kebetulan di harganya lagi diskon atau lagi murah. Nah, sehingga kalau harganya memang turun, supply kita gimana? Ya kita juga menurunkan supply dulu. Mengapa? Karena harga kita juga tidak naik kan. Harga barang kita tidak naik dan kecenderungan barang kita juga tidak laku. Sehingga S1-nya juga bergeser ke sini. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Ya kan? Kalau harga produk saingan kita turun harganya, bagaimana dampaknya terhadap kurva kita? Maka kurva permintaan kita akan turun, kurva supply kita juga akan turun. Kemudian yang ketiga, soalnya jika pendapatan masyarakat meningkat, kurva permintaannya penawarannya bergerak kemana? Nah, kalau kurva pendapatan masyarakat meningkat, maka yang menggeser itu adalah kurva permintaan. Permintaan akan menggeser ke kanan. Artinya apa? Jumlah permintaan akan meningkat seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat. D1-nya di sini. Bagaimana dengan kurva penawarannya? Penawarannya stabil tetap. Mengapa? Pendapatan secara teori tidak mempengaruhi supply. Pendapatan itu hanya mempengaruhi permintaan atau demand. Kenapa? Karena yang menerima pendapatan adalah masyarakat, bukan pedagang, bukan penjual. Jadi, yang nomor 3, dia hanya menggeser kurva permintaan saja, menggeser ke kanan. Tetapi kurva supply tidak menggeser kemana-mana. Mengapa? Karena pendapatan itu tidak langsung mempengaruhi penawaran. Nah, sehingga kalau saya ulangi lagi, yang nomor 2, kalau harga barang lain mengalami penurunan, maka dia akan menggeser dua-duanya. Mengapa? Karena secara teori juga, memang harga barang itu bisa mempengaruhi permintaan, juga bisa mempengaruhi penawaran. Nah, sehingga baik sisi permintaan menggeser, sisi penawaran juga menggeser. Tapi kalau pendapatan masyarakat yang berubah, dia tidak menggeser supply, dia hanya menggeser demand saja, hanya menggeser pendapatan. Nah, kira-kira itu jawabannya. Tinggal silahkan diukur sendiri sampai sejauh mana Anda menjawab soal yang sudah diberikan kemarin. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya pikir ini ya yang perlu disampaikan dalam pertemuan ini.
Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Cara menghitung oversupply dengan over demand itu gimana sih, Pak? Masih bingung. Menghitungnya. Mhm. Sehingga kita lihat saja area di sini. Ini tadi kan batas equilibriumnya, kan area oversupply-nya. Sekarang berapa banyak? Makanya dari awal itu kalau kita bicara grafik, ininya pastikan skalanya harus betul dulu. Ya kan? Karena nanti itu sangat pengaruhnya sangat besar. Misalnya gini, saya akan mengatakan berapa kelebihan supply dari banjir radial kalau kita lihat kasus kurva ini. Nah, sekarang tinggal lihat Anda mau melihatnya pada titik yang mana dulu. Misalnya saya ingin berada di area sini misalnya. Di area sini. Nah, di area sini ya. Nah, kalau kita melihat area di sini, tinggal kita tarik ke bawah. Berapa supply-nya? Ini kan ke supply ini. 110 supply-nya. Supply-nya 110. Oke. Terus kalau demand-nya berapa? Tarik ke samping ya. Nah, ini demand-nya. Berapa demand-nya? Tarik ke bawah. Oh, demand-nya 75. Nah, berapa supply-nya? 110. Berapa permintaannya? 75. Pada posisi ini. Ya kan? Kalau kita naik lagi ke bawah lagi, turun ke bawah, ini bisa berbeda lagi. Misalnya di sini ya. Saya ganti ini ya, pulpennya. Misalnya di sini. Berapa supply-nya? Tarik ke bawah. Oh, supply-nya cuma 9, 7. Terus berapa demand-nya? Tarik ke samping. Ini garis demand-nya, tarik ke bawah demand-nya. Oh, permintaannya D-nya sama dengan 8. Makanya, tapi kalau Anda ininya gambarnya salah, misalnya Anda buat nih 65, 75, ini 65, 75, 85, enggak berurutan. Misalnya 65, 75, terus ininya tiba-tiba 80 misalnya kan. Sininya tiba-tiba 90. Nah, sininya 95, sininya 100. Jadi nanti kalau kita tarik ke bawah pasti angka ininya berbeda juga. Nah, maka tadi saya bilang skala ini tuh yang betul itu kalau dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Hanya kan tak mungkin kalau angkanya sampai 100 kan panjang ininya. Apalagi harga. Harga kalau mulai dari 1 kan tak mungkin. Makanya kita buat interval namanya, skala. Di sini kita lihat 760, 77. Ya, makanya ini harus konsisten nih. Kalau 10, 10, 10, 10 gitu ya, 10, 10. Harus 20 pun boleh, tapi konsisten. Karena apa? Karena tadi kita tarik ke samping itu akan mencerminkan tingkat harga. Kalau skalanya enggak betul, ini harganya akan berbeda-beda nanti kan. Sama juga di bawah. Kalau kita salah skalanya nanti jumlah harga bawahnya juga akan berbeda-beda. Makanya penentuan itu di sini sebenarnya. Kalau di sini udah fix, udah gampang. Menggambar kurva supply demand itu gampang. Tinggal nanti kemampuan kita saja membaca kurvanya ini ya, nilai-nilai. Berarti yang menentukannya tuh terserah kita, Pak, mau titiknya di mana. Iya, titiknya di mana. Atau Walaupun nanti secara matematis kan ada rumus matematisnya untuk menghitung supply demand itu ada persamaan matematikanya. Biasanya di semester 1 itu sudah disampaikan. Tetapi di sisi ini saya tidak mau masuk ke ranah matematikanya, tapi saya ingin menghitung supply demand itu melalui pendekatan kurva. Sesuai dengan ini, sesuai dengan kompetensi teori mikronya. Nah, kalau rumus itu nanti di matematika biasanya sudah diajari. Bagaimana rumus menghitung supply, demand, menghitung equilibrium kan ada tuh biasanya di matematika. Di semester 1 sudah ada. kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya pikir itu ya untuk materi equilibrium. Jadi tolong diingat. Jadi sudah ada 3 tuh teori yang sudah Anda dapatkan. Satu teori permintaan, kedua teori penawaran, dan yang ketiga teori equilibrium. Mencoba diulang-ulang lagi.
Kalau mau di lain kesempatan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, nanti ya saya persilahkan. Karena nanti berikutnya kita akan melanjut lagi ke teori berikutnya, namanya teori elastisitas. Nah, itu jauh lebih rumit lagi memahami teori elastisitas kalau di teori pemerintahan penawaran Anda tidak memahaminya. Ya memang barang ini ya harus sering dilatih sebenarnya, sering dilatih. Tidak hanya cukup dengan membaca. Kalau di latihannya itu agak sangat membantu ya, untuk kita menguasai teori ekonomi mikro. Apalagi kalau lewat online gini memang banyak keterbatasan juga dibanding kalau kita ketemu secara offline. Tapi kalau Anda bisa imbangi dengan membaca, dipelajari, diulang, saya yakin Anda bisa mengikuti. Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Nah, sepikir itu kita tutup. Untuk absen tadi sudah buat di Google Classroom, silakan absen sampai pukul 9.30 ya. Dan nanti rekaman ini, perkuliahan ini saya rekam dan akan saya bagikan ke kelas-kelas yang lainnya juga. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.